Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, masih bersama dengan saya, Bapak Tony Setiawan. Kali ini dalam mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, konsep dari kesehatan dan keselamatan kerja itu bagaimana sih? Apa tuh dasar-dasar yang harus dipelajari dalam seorang mahasiswa dan mempelajari K3. Nah, akan kita bahas hari ini ya. Nah, sebelumnya teman-teman saudara pasti sudah menyimak tentang RPS ya, rencana pembelajaran semester. Bagi mahasiswa yang belum menyimak, silahkan disimak terlebih dahulu. Karena kita akan mempelajari satu semester ke depan apa saja yang akan kita pelajari sudah saya tuangkan di RPS tersebut. Baik, lanjut ya. Dalam kesempatan kali ini, pada pertemuan ini, materi yang kita bahas adalah konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, next ya. Pengertian dari K3. Apakah yang dimaksud dengan K3? K3 itu apa? Jangan-jangan K3 itu mempunyai pengertian yang lain. Nah, K3 yang akan kita pelajari sendiri ini mempunyai arti beberapa definisi dari ada beberapa definisi dari K3 itu sendiri. Nah, yang saya ambil dari ILO ya, tahu apa ILO? Kalau nggak tahu nanti dipelajari dulu salah satu bagian di dunia. Apa itu ILO? Nanti saudara pasti tahu ILO, cari di searching di internet ILO, L-nya labor. Nah, menurut definisi dari ILO, kesehatan keselamatan kerja atau occupational safety and health adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Nah, di sini sendiri ada kata kunci. Kata kuncinya adalah derajat tertinggi. Derajat tertinggi. Derajat tertinggi siapa? Derajat tertinggi dari siapa? Derajat tertinggi dari semua pekerja. Dari atasan sampai bawah. Ya, dari top manajemen sampai bawah itu dianggap semua pekerja. Ya, harus diperhatikan apanya. Nah, harus diperhatikan derajat tertingginya. Derajat tertinggi dari apa? Derajat tertinggi dari fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Bisa terima nggih? Jadi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial itu diperhatikan betul sampai mencapai derajat tertinggi. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerja. Nah, ini ada kata kunci lagi. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Ada kata mencegah, preventif. Sehingga upaya-upaya yang ada di dalam K3 nantinya selain mengobati juga mencegah. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan. Oke, lanjut. Melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Ada kata kunci lagi, yaitu melindungi. Melindungi siapa? Jelas melindungi pekerja. Tadi sudah dijelaskan bahwa semua yang ada di dalam sebuah pekerjaan, artinya semua pekerja itu harus mencapai derajat tertinggi dari fisik, mental, dan kesejahteraan sosialnya. Termasuk dengan upaya tadi selain mencegah juga melindungi. Contoh, apa itu contoh melindungi? Contoh ini di tempat berbahaya. Berarti cara melindunginya bagaimana? Contoh pekerjaan itu mengandung resiko tinggi ataupun resiko yang timbul dari pekerjaan itu, baik tinggi ataupun sedang atau rendah, sehingga harus dilindungi. Bagaimana cara melindunginya? Ketika orang manjat, ini resikonya akan jatuh ini. Bagaimana biar jatuh? Bagaimana jika jatuh biar tetap selamat? Atau bagaimana cara mencegah agar tidak jatuh? Nah, itu termasuk bagian dari K3. Oke, next. Menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja,
dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Nah, ini ada kata kunci lagi, yaitu menempatkan dan memelihara pekerja. Artinya selain ditempatkan, dia juga agar tetap nyaman di situ, ya, memelihara pekerja agar nyaman di situ sesuai kondisi fisiologis dan psikologis pekerja. Artinya begini, kalau orang bekerja mempunyai bidang masing-masing, contohnya ketika di sebuah pabrik kendaraan, pekerja itu di bagian assembly. Nah, maka bagaimana cara manajemennya memperhatikan ketiga ini? Ketika bekerja, dia itu nyaman di situ, ditempatkan di assembly, kemudian biar memelihara agar bekerja itu nyaman, maka diatur langkah memasang komponen part A berapa langkah, nanti ya geser lagi berapa langkah, gerakan tangannya berapa kali gerakan, itu diatur semua. Itu bagian dari K3. Seperti itu nggih. Baik, next. Sekarang pengertian dari OSHA nggih. Pengertian K3, sekali lagi yang belum paham OSHA, silahkan saudara searching dulu. Oke, nanti apakah yang dimaksud, apakah pengertian dari OSHA? Nah, nanti saudara bisa paham. Pengertian K3 menurut OSHA adalah kesehatan dan keselamatan kerja adalah aplikasi ilmu. Di sini ada kata kunci ya. Aplikasi ilmu dalam mempelajari resiko keselamatan manusia dan properti baik dalam industri maupun bukan. Jadi kalau menurut definisi dari OSHA, itu yang diperhatikan bukan hanya pekerjanya, tapi propertinya. Kenapa demikian? Kalau pekerjanya sehat, propertinya terbakar katakan, kan juga mengalami kerugian untuk sebuah perusahaan. Jadi dua-duanya, karena aset sebuah perusahaan itu bukan hanya properti tapi juga bekerja, bukan hanya bekerja tapi juga propertinya. Oke, next ya. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan multidisiplin ilmu yang terdiri atas fisika, kimia, biologi, dan ilmu perilaku dengan aplikasi pada manufaktur, transportasi, penanganan material bahaya, dan sebagainya. Nah, ini semua selain fisika, kimia, biologi, dan sebagainya, ini ada istilah yang sangat dekat dengan pengertian OSHA, atau istilah ini atau ilmu ini masuk di dalam pengertian K3, itu adalah ergonomi. Apa itu ergonomi? Wah, ini sebenarnya ergonomi itu suatu yang menarik sekali. Kalau di kampus lain ergonomi ada di kampus lain, ya cerita di kampus lain, ergonomi itu menjadi satu mata kuliah tersendiri. Begitu ya. Apa itu ergonomi? Nanti kita saksikan saudara dalam mencari definisi ergonomi. Ergonomi itu sebenarnya menyenangkan sekali. Semua itu ada ilmunya. Contoh aplikasi ergonomi itu ketika orang berdiri menghadap sebuah pekerjaan, itu tinggi mejanya berapa? Antara orang Indonesia dengan orang Barat tentunya beda. Itu ada ilmunya semua. Oke, kemudian ketika duduk tinggi kursinya berapa? Contohnya seperti itu. Atau contoh yang paling sederhana, ketika kita memegang benda, itu yang paling nyaman bagaimana? Contoh memegang handle pintu mobil, itu paling nyaman bagaimana? Paling ergonomis bagaimana? Ketika duduk, settingan untuk jok mobilnya bagaimana? Jarak antara jok mobil dengan setir berapa? Itu ada ilmunya. Itu termasuk ilmu dalam bagian ilmu dari ergonomi atau aplikasi penerapan ergonomi, sehingga orang akan mengatakan, wah ini ergonomis sekali, desainnya ergonomis sekali, bukan ekonomis ya, tapi ergonomis. Seperti itu. Oke, nanti kita lihat saudara dalam mencari definisi ergonomi dalam tugas. Oke, enak ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang tujuan K3.
Tujuan ketiga yang pertama itu adalah menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Di sini ada kata kuncinya adalah selamat. Yang pertama selamat dulu. Oke, yang lanjut, mohon maaf yang kedua, menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Istilah apa itu Pak? Kok agak asing bagi saya? Cari dulu di internet. Nih, jadi manfaatkan internet data saudara itu untuk mencari hal positif. Jangan hal-hal yang negatif ataupun yang setengah negatif. Kata kunci untuk tujuan kedua adalah sehat. Ini menciptakan kondisi yang sehat bagi siapa? Bagi karyawan, keluarga, dan sebagainya. Berarti selain selamat juga harus sehat. Bisa dipahami nggih? Pokoknya kata kunci dua, tujuannya sehat, selamat dan sehat. Baik, dasar keilmuan dari K3 sendiri itu ada 3. Ini biasanya saya keluarkan di tes. Yang pertama adalah occupational health. Yang kedua adalah industrial safety. Yang ketiga adalah industrial hygiene. Higienis industrial. Nah, saudara bisa memilih sendiri. Sudah nanti selain di internet juga saya memberikan materi, silakan dipelajari sendiri. Saudara itu mahasiswa ya, mahasiswa itu bukan seperti siswa. Perbedaannya mudah. Kalau ibarat siswa diajari oleh pengajarnya A, B, C, D, E, maka pengajarnya, maka siswanya bisa melakukan A, B, C, D, E, itu sudah dianggap berhasil. Tapi kalau seorang mahasiswa, saudara diajari A, B, C, D, E, saudara harus bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, sampai Z. Jadi memang tuntutannya berbeda antara siswa dengan mahasiswa. Dosen menerangkan seperti ini 3 dasar keilmuan. Saudara harusnya sudah paham apa yang dilakukan. Pak, ini saya nggak ngerti arti istilah occupational health apa ya Pak ya? Industrial safety itu apa ya? Itu mudah sekali. Sekarang ilmu itu di-share, dibagi dan dapat kita dapatkan dengan sangat mudah sekali. Tadi saya mengatakan gunakanlah internet data Anda itu hal-hal positif. Wah, ini kok saya nggak tahu istilah ini ya, saya cari dulu. Oh, ternyata artinya ini. Oh, saya nggak tahu arti ini, ternyata ini. Itu akan lebih bermanfaat untuk saudara. Nah, itulah yang disebut mahasiswa. Kalau siswa tanya, Pak, industri itu apa? Wah, boleh mahasiswa juga tanya juga boleh. Tapi mahasiswa yang tulen itu, wah, kok saya nggak paham ya. Jangan-jangan hanya saya nggak paham di antara satu kelas ini. Maka cari dulu. Itu salah satu perbedaan siswa dengan mahasiswa. Berbedanya banyak. Kalau saya terangkan nggak cukup ini 1-2 menit ini. Oke, next. Filosofi dari K3 itu adalah keseimbangan. Ini ya. Ini saya ibaratkan raja. Ini raja, garis ini raja. Ya. Keseimbangan antara pengendalian hazard dengan hak asasi. Hazard, bahaya di tempat kerja itu dikendalikan. Pak, apakah ada pekerjaan yang tidak menimbulkan risiko, menimbulkan bahaya? Tidak ada. Semua pekerjaan menimbulkan risiko, menimbulkan bahaya. Hanya saja kadarnya ada yang ringan, sedang, berat, dan sebagainya. Nah, kemudian keseimbangan antara pengendalian hazard dan hak asasi. Sekarang hak asasi. Selain hazardnya yang dikendalikan, maka hak asasinya terpenuhi. Contohnya apa? Seorang pekerja itu ketika sudah melakukan pekerjaan pada bidangnya sesuai job desk-nya, job deskripsinya, maka haknya diberikan. Mereka bekerja di luar yang banyak berdebu, maka hak apa yang harus didapat? Selain pengendalian hazard tadi, menggunakan alat pelindung diri dan sebagainya, hak asasinya juga harus terpenuhi. Oh, berarti harus sehat, harus ditopang, harus disuplai dengan
hal-hal yang menyehatkan dan sebagainya. Itu bagian dari filosofi K3. Bukan hanya hazardnya yang dikendalikan, tapi haknya tidak diberikan. Orang yang bekerja di ketinggian itu pengendalian hazardnya banyak banget. Haknya juga harus terpenuhi. Seperti itu. Orang yang bekerja di kru pesawat, resikonya tinggi, taruhannya nyawa. Kalau sekali pesawat jatuh hampir 90% tidak selamat. Maka haknya harus terpenuhi, ada asuransi dan sebagainya. Seperti itu. Itu adalah filosofi K3. Bisa dipahami nggih? Oke, next. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Silahkan nanti dipelajari kembali bagi yang belum paham. Untuk materi saya berikan di setiap pertemuan. Jika ada yang mengendaki bukunya, artinya materi secara total akan saya berikan juga, atau mungkin bisa saya upload. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.